Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nisa Ariska Siregar. Baiklah, pada kesempatan kita kali ini saya akan membahas mengenai teori belajar dalam pembelajaran tematik. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas tentang apa-apa saja teori pembelajaran dalam tematik di SDMI, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian dari teori belajar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori belajar? Teori belajar adalah suatu cara yang dilakukan guru dan peserta didik dalam memperoleh maupun menyampaikan ilmu pengetahuan melalui proses belajar maupun mengajar. Teori belajar dalam pembelajaran tematik di SD atau MIM. Di sini ada beberapa teori belajar. Pertama ada teori Muhammad SAW, yang kedua teori dari Burgos Frederick Skinner, yang ketiga ada teori dari Jean Piaget, yang keempat ada teori taksonomi Bloom, yang kelima ada teori John Dewey, dan yang terakhir ada teori Vygotsky. Teori Muhammad SAW. Muhammad SAW lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi. Abdullah adalah ayah beliau, sedangkan Aminah adalah nama ibunda beliau. Muhammad SAW wafat di Madinah pada tahun 632 Masehi. Nabi Muhammad memberikan beberapa metode pembelajaran aktif yang dilakukan, yakni praktik secara langsung, pembelajaran secara gradual, pembelajaran kondisional, dialog dan tanya jawab, serta diskusi dan dialektika. Yang pertama ada pembelajaran dengan praktik secara langsung. Nabi Muhammad menyampaikan ilmunya dengan praktik secara langsung dan memberikan contoh langsung. Tidak hanya ceramah saja, melalui praktek langsung pengaruhnya lebih besar dan ilustrasinya lebih mudah dicerna dalam hati dan memori peserta didik. Yang kedua, pembelajaran secara gradual. Jadi yang dimaksud dengan secara gradual adalah memperhatikan skala prioritas, mengajarkannya tidak sekaligus langsung, atau biasa disebut dengan mutawatir, yaitu berangsur-angsur, sedikit demi sedikit dan pelan-pelan, supaya peserta didik mampu memahaminya. Ada cara yang ketiga yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika mengajar, yaitu memperhatikan perbedaan kemampuan, gaya belajar, dan tingkat intelijensia peserta didik. Yang keempat ada dialog dan tanya jawab. Salah satu metode Nabi Muhammad adalah mengajar dengan cara berdialog dan bertanya jawab, di mana dialog sangat membantu untuk membuka kebuntuan otak dan kemampuan berpikir anak. Yang kelima ada diskusi dan dialektika. Metode pembelajaran Nabi Muhammad bercirikan diskusi dan dialektika menggunakan perbandingan secara logika dan pendekatan psikologi. Setelah kita membahas tentang teori dari Nabi Muhammad SAW, kemudian ada teori menurut Burgos Frederick Skinner, di mana menurut Skinner, belajar akan berlangsung secara efektif apabila yang pertama ada informasi yang akan dipelajari, maka disajikan secara bertahap. Yang kedua, pembelajar segera diberi umpan balik mengenai akurasi pembelajaran mereka. Yang ketiga, pembelajar mampu belajar dengan caranya sendiri. Teori yang ketiga ada menurut Jean Piaget, di mana Piaget menekankan bahwa anak-anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka. Menurut teori Jean Piaget, tahap-tahap perkembangan anak ada beberapa tahap. Pertama ada tahap sensori motorik pada usia 0-2 tahun, di mana pada usia ini anak dapat memahami lingkungannya dengan menggunakan panca indera, contohnya merasa, meraba, melihat, dan lain-lainnya. Yang kedua ada tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Di sini anak telah mampu menggunakan bahasanya sendiri. Yang ketiga ada tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Di sini si anak sudah mampu mengembangkan pikiran logis dengan upaya memahami lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir ada tahap operasional formal pada usia 11-15 tahun. Anak sudah mampu berpikir secara abstrak. Teori yang selanjutnya menurut taksonomi Bloom. Bloom mengatakan ada beberapa tujuan pendidikan, yang dimana pertama kognitif domain ataupun ranah kognitif. Di situ berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua ada
affective domain ataupun ranah afektif yang berisi tentang perilaku yang menekankan pada aspek perasaan dan emosi. Yang ketiga ada psikomotor domain yang berisi perilaku yang menekankan aspek keterampilan. Terus ada teori dari John Dewey, di mana Dewey mengatakan belajar tergantung pada pengalaman dan minat peserta didik sendiri, dan topik dalam kurikulum seharusnya saling terintegrasi, bukan terpisah atau tidak memiliki kaitan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir ada teori Vygotsky, di mana teori Vygotsky ini mengatakan penekanan hakikat pembelajaran sosiokultural yang pada intinya menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran maupun penekanannya pada sosial pembelajaran. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.